Pernah nggak sih kamu merasa kayak dunia ini nggak adil? Kita kerja keras siang dan malam, bangun subuh, pulang larut, tapi gaji cuma cukup buat bertahan hidup. Sementara mereka, orang-orang yang tidur pakai piyama sutra, makan siang di rooftop, hotel bintang 5, main saham, punya properti, dan duitnya tumbuh sendiri tanpa harus keringetan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bisa terus naik, sementara kita jalan di tempat. Atau jangan-jangan seluruh sistem ini memang didesain untuk bikin yang miskin tetap bekerja keras dan yang kaya tetap punya uang, waktu buat menikmati hidup. Kalau kamu pikir ini cuma teori konspirasi, tonton video ini sampai habis. Karena hari ini kita bakal bongkar semuanya, tanpa sensor, tanpa basa-basi. Bayangin, dunia ini kayak papan monopoli. Ada yang mulai main dengan 2 rumah. Ada juga yang mulai main tanpa uang sama sekali. Sementara kamu baru masuk permainan, tapi semua properti sudah dibeli duluan. Dan kamu disuruh bersaing, disuruh berusaha lebih keras. Orang kaya lahir dengan akses informasi, akses ke modal, akses ke lingkungan yang produktif. Dari kecil, mereka udah diajarin cara investasi, cara mengelola aset, dan cara memanfaatkan leverage. Sedangkan kita diajarkan cara bikin lamaran kerja yang rapi. Disuruh menjadi siswa teladan, pekerja keras, rajin menabung. Padahal menabung tanpa investasi itu ibarat jalan kaki ke bulan, nggak akan nyampe. Dan inilah titik butanya. Kita diajarin jadi pekerja, mereka diajarin menjadi pemilik. Mari kita bicara soal aset. Orang kaya itu paham satu rumus penting, yaitu waktu ditambah aset sama dengan kebebasan. Mereka gak jual waktu untuk uang. Mereka membeli aset yang menghasilkan uang terus-menerus. Contohnya, mereka membeli properti, lalu disewakan dan menjadi passive income. Mereka menanam modal di bisnis, mendapatkan hasil setiap bulannya, tanpa harus ikut menyuci piring. Mereka membeli saham yang setiap tahunnya mendapatkan dividen. Itu semua bukan sihir. Itu sistem yang bisa kamu pelajari juga. Masalahnya, banyak dari kita kejebak mindset konsumtif. Dapat gaji pertama, langsung beli iPhone. Gak sadar, kita kerja keras buat nambah kekayaan orang lain. Karena saat kamu membeli HP, kamu gak membeli teknologi. Kamu membeli margin keuntungan perusahaan mereka. Dan ini tragis. Kita lebih rela membeli barang branded daripada belajar beli saham perusahaannya. Uang itu seperti air. Dia mengalir ke tempat yang tahu cara memanfaatkannya. Orang kaya gak lebih pintar. Mereka cuma mengerti bahasa uang. Mereka mengerti konsep compound interest, bunga berbunga. 1 juta yang diinvestasikan dengan return 15% per tahun akan menjadi lebih dari 16 juta dalam 15 tahun, tanpa bekerja tambahan. Lalu kita, setiap tahun inflasi naik, tapi kita masih naruh duit di tabungan yang bunganya kalah sama admin bulanan. Sementara mereka mempunyai tim keuangan, punya konsultan pajak, dan punya software
yang membantu alokasikan aset secara optimal. Kita sibuk mikirin promo Shopee. Mereka sibuk mikirin ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Jadi, ini bukan soal siapa yang kerja lebih keras, tapi siapa yang mengerti main caturnya. Kita sekarang masuk ke sisi gelap, yaitu sistem pajak. Kita kelas pekerja, dipotong pajak langsung dari gaji. Nggak bisa ngeles, nggak bisa kabur. Sedangkan mereka mainnya bukan dari penghasilan, tapi di capital gain, dividen, dan pinjaman dari aset. Contohnya, orang kaya bisa pinjam uang dari asetnya, terhindar dari pajak, tapi tetap punya uang miliaran buat dipakai. Mereka bisa pakai holding company, offshore account, dan tax planning yang bikin mereka bayar pajak lebih kecil dari orang yang kerja di pabrik 12 jam sehari. Ironi? Bukan. Itu kenyataan. Tapi, bukan berarti kita nggak bisa belajar. Kita cuma harus mengubah mindset dan mulai dari tempat yang benar. Sekarang, kamu sudah sadar kalau sistem ini memang nggak adil. Tapi, bukan berarti kamu harus terus menjadi korban. Berikut, aku kasih 4 langkah realistis untuk mulai berubah. Yang pertama, pahami permainannya. Baca buku keuangan, ikuti kelas online, tonton video edukasi finansial, mulailah membuka mata. Karena yang paling miskin adalah orang yang nggak tahu apa-apa. Yang kedua, mulai dari aset yang kecil. Nggak harus beli properti dulu. Mulailah dari reksadana, saham BUMN yang stabil, atau jualan online dengan sistem repeat order. Yang penting, memiliki aset walaupun kecil. Yang ketiga, ganti gaya hidup konsumtif. Stop membeli barang buat impress orang yang nggak peduli. Beli buku, bukan baju. Beli saham, bukan sepatu. Kalau kamu terus ikut arus konsumtif, kamu akan terus berenang di laut yang nggak punya tepi. Dan yang terakhir, bangun personal brand dan skill. Skill digital bisa menjadi aset. Copywriting, desain, video editing, coding, bahkan affiliate marketing. Bangun personal branding dan buat dirimu menjadi magnet uang, bukan menjadi budak uang. Sekarang kamu tahu kenapa orang kaya makin kaya? Karena mereka mengerti sistemnya. Mereka main di papan yang berbeda. Dan kamu hanya mempunyai 2 pilihan, yaitu tetap main di game yang lama atau mulai main dengan naik level yang lebih tinggi. Karena perubahan itu kayak investasi. Dia nggak langsung kelihatan, tapi hasilnya bisa ubah hidupmu selamanya. Pilihlah sekarang, karena waktu adalah aset yang nggak bisa kamu beli lagi. Kalau kamu dapat insight dari video ini, klik like sekarang juga. Subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggunya kita akan membahas hal-hal seperti ini, dalam, pedas, dan jujur. Kita bukan belajar menjadi kaya. Kita belajar kenapa kita harus berhenti menjadi miskin secara mindset. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, yang pelan, asal konsisten, akan jauh lebih kaya daripada yang cepat tapi sombong.